waktu untuk dapat hadir eh, mengikuti seminar tentang IoT kali ini, yang akan disampaikan oleh saya manggilnya apa nih? Mas aja ya. Ya, Mas boleh. Oktah. Mas Oktah Brilian Karisma. Ya, kedua kalinya salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat usaha dan segala sesuatunya mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman Islam sampai saat ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada, ini sebenarnya rekan saya ketika S2, kepada Mas Oktah Brilian Karisma, teman satu motor, teman itulah, tetapi beda ini, beda, sama-sama dosen tapi beda tempatnya. Nah, tidak mengapa, semoga walaupun berbeda tempat tapi kebaikannya tetap mengalir bersama. Amin. Ya. Ya. Tak lupa saya berterima kasih kepada dosen, ini ada dosen Pak Dwi Buliantoro yang telah hadir juga, dan teman-teman mahasiswa yang juga hadir. Ada Pak Pujo juga yang barusan hadir juga. Ya, ini ya, santai aja ya Mas ya. Ya, Ya, boleh. santai. Jadi ceritanya itu, di dalam suatu pembelajaran kita itu ada minimal 16 pertemuan gitu kan ya, minimal. Sebenarnya kalau boleh, kalau lebih juga boleh, kalau dari peraturan pemerintahnya seperti itu. Nah, di pertemuan awal ini ya, jadi ceritanya saya ngajar mata kuliah IoT gitu. Terus supaya mahasiswanya juga punya pengalaman diajar oleh dosen yang lain. Nah, kemudian saya terpikir, wah ini kayaknya saya dalam tanda kutip ngerjain Mas Oktah gitu ya. Iya, ngerjain Mas Oktah untuk ngasih materi tentang pendahuluan lah ya. Jadi pengenalan dan pemanfaatan IoT di era industri 4.0 ini, gitu ya. Jadi di sini nanti Mas Oktaf akan memberikan wawasan kepada teman-teman mahasiswa dan kita semua lah ya, tentang IoT itu apa, dunia IoT itu ngapain aja gitu, apa yang dapat kita lakukan dengan itu gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir gitu. Ya, mungkin itu dari ini saya MC sekaligus moderator dan yang lainnya lah ya. Bagian notulensi iyalah ya, gitu, santai aja gitu. Oke, sebelum masuk ke acara utamanya, yaitu pemaparan materi dari Mas Oktah, alangkah baiknya kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Taufik ya. Taufik udah siap, Pik? Mana Taufik? Sudah ya? Udah, Pak. Oh, udah, oke, sip. Sebelum dimulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga seminar ini dapat berjalan dengan baik tanpa halangan satu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Saudara Optik kami persilahkan.
Aduh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Dan sungguh telah kami beri hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihkannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Meneliti. Shadaqallahul Azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Opik. Ya, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari Mas Oktaf ya. Mas Oktaf ini dosen di Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri mana SUSKA ya.
Sultan Syarif Qasim. Ya. Sultan Syarif Qasim di Riau, gitu ya. Beliau S1-nya itu dari Jember, Universitas Negeri Jember ya, UNED, UNED atau Unjem, UNJ, UNJ gitu. Terus S2-nya di ITB. Sebenarnya ya harusnya Mas Okta, harusnya saya manggilnya D ya. Ya, terus S3-nya mau kemana Mas Okta? Belum tahu nih. Belum tahu ya. Jadi ke kaos. Nah, itu. Oke. Beliau juga punya channel YouTube namanya Robotik Indonesia masih. Robotik Nusantara. Robotik Nusantara, Boleh Mas. di subscribe, like, and share. Iya dong. Iya. Beberapa kali beliau juga aktif mengisi kontennya ya. Kalau beliau ada tutorialnya di YouTube-nya. Silahkan ikutin dan follow. Kok saya yang ngiklanin? Itu. Robotik Nusantara. Oke. Oke. Ya, tanpa banyak berbicara, sayangnya nanti kalau kebanyakan jadinya waktunya Mas Oktaf jadi pendek. Silahkan saya persilahkan Mas Oktaf untuk menyampaikan materi. Ya, baiklah. Ya, oke. Silahkan Mas Oktaf. Ya. Sudah harusnya sudah bisa share screen ya. Ya, share screen ya. Baik ya, selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Pada kesempatan kali ini saya sangat tersanjung sekali atas undangan yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menjalin silaturahmi kembali bersama rekan-rekan yang ada di UMB. Setelah sekian lama tidak berjumpa, kurang lebih terakhir itu di tahun 2014 ya, pernah berkecimpung juga di UMB, tapi walaupun sebentar ya, dalam kondisi suasana yang berbeda sebentar gitu kan, akhirnya ya itu terpisah karena ada saya diterima di Riau, dan akhirnya saya harus dari UMB itu harus meninggalkan seperti itu. Tapi saat ini ya saya sangat bersyukur sekali bisa kembali lagi, tapi dalam kondisi yang berbeda gitu. Amin. Iya. Nah, sebetulnya saya ingin melihat dari perkembangannya di UMB ini, melihat ininya dalam jangka waktu 6 tahun ini sepertinya sudah membangun gedung ya, Mas Gun. Sudah Mas. Bangun gedung 14 lantai. Wah, baru perkembangannya sudah pesat sekali di UMB ini. Semoga saja ke depannya nanti akan semakin maju, mendapatkan mahasiswa yang memiliki talenta yang hebat gitu kan, menghasilkan mahasiswa atau lulusan-lulusan yang
yang hebat gitu. Amin ya. Terima kasih. Dan Mas Kuncara ini kakak kelas saya dulu di S2 sebetulnya. Kakak saya. Aduh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Hujan, mendung, ya jadi agak gimana gitu suasananya. Syahdu gitu kan. Atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk berbagi pengalaman gitu. Baik, sebelum saya memaparkan materi, mungkin saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu supaya lebih ini lagi ya, saya memperkenalkan diri dulu. Jadi saya itu sebetulnya aslinya Jawa Timur di Ponorogo gitu kan. Nah, setelah S2 dulu saya juga pernah LB dan pernah berkecimpung ikut nimbrung lah istilahnya. Nimbrung di UMB. Terus akhirnya di tahun 2015 saya harus meninggalkan Bandung karena keterima menjadi dosen di UIN Sultan Syarif Qasim ini. Nah, di teknik elektro. Dan bidang saya di sini adalah embedded system. Nah, kemudian selain itu saya punya ini juga channel ya. Mungkin di masa pandemi ini hampir setiap dosen punya channel ya. Tapi ini channel ini saya buat di awal 2000 sudah lama channel ini saya buat. Hanya saja aktifnya ya kondisi pandemi ini. Ya, jadi ini untuk selain itu untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa yang ingin belajar microcontroller seperti itu kan, elektronika. Nah, selain ini saya juga bersama rekan-rekan mendirikan ini lembaga riset. Nah, lembaga riset ini nanti ke depannya akan banyak kegiatan seperti misalkan melakukan riset, kemudian mempublikasi dan lain sebagainya. Untuk saat ini lebih ke masih dalam pengelolaan jurnal di sini, penerbitan jurnal. Ini websitenya irbi.or.id. Nah, mungkin itu ya untuk perkenalan diri saya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya awali dari sini. Kenapa IoT itu penting sih sebetulnya? Nah, khususnya di Indonesia ya, Kalau mungkin kita lihat dulu situasinya di Indonesia, kalau terlalu luas nanti akan terlalu besar cakupannya. Nah, di sini saya ambil survei saya awali dari penetrasi pengguna internet ya. Jadi saya ambil survei di sini tahun 2019 sampai 2020, survei yang telah dilakukan oleh APJI ya. Data di sini dari total populasi penduduk Indonesia ya sekitar 266 juta lebih. Itu 196,7 juta jiwa ini pengguna internet. Nah, kalau kita presentasekan mungkin ada sekitar 73,7%. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, masih dengan menggunakan survei APJI tahun 2018, itu dari total 264 juta jiwa lebih itu ada 171. Nah, persentasenya kita lihat di situ ada 64,68%. Jadi penetrasi pengguna internet ini dari tahun ke tahun akan naik terus. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun saja di sini 2018 sampai 2019 itu sudah mencapai berapa persen? 10 atau 11% pengguna internet. Nah, bayangkan penduduk Singapura saja misalkan ya, itu semuanya hanya sekitar kurang dari 6 juta lah mungkin ya, kurang lebih 6 juta gitu kan. Dan semuanya bisa dibilang itu pengguna internet gitu kan. Nah, hal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan masyarakat kita. Efeknya kemana? Ya efeknya itu ya kita buat produk, kemudian misalkan kita buat produk kemudian di launching ke Singapura dan semua penduduk Singapura itu menggunakan produk kita, ya itu masih kalah pasarnya dengan Indonesia. Jadi berapa persennya itu kan. Jadi ini adalah suatu pasar yang sangat besar ya, dan sayang kalau tidak kita kuasai gitu kan pasar ini.
Nah, anehnya kalau misalkan pasar internet ini dikuasai oleh orang asing bakal sangat mengerikan gitu ya. Nah, dan semakin meningkatnya pengguna internet ini, maka akan meningkat juga pemanfaatan IT dari sisi IT. Nah, di sini Indonesia ini merupakan pengadopsi IT terbesar. Kalau tidak salah nomor 2 ya, setelah Cina. Terbesar dan tercepat ya di dunia, kemungkinan nomor 2 setelah Cina. Dan di sini banyak sekali IT pemanfaatan IT, ada ojek online, misalkan Gojek, Grab, kemudian e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Terus ada lagi di bidang fintech ya, GoPay, kemudian ada OVO, Dana, Genius, gitu kan. Kemudian ada lagi di situ komunikasi, WhatsApp, Telegram, ada media sosial, itu ada Instagram, Facebook, mungkin yang aktif di media sosial banyak ya ini aplikasi media sosial. Ada lagi sekarang ini TikTok ya, kita bisa bergaya macam-macam di situ. Nah, tentu di situ nanti IoT-nya apa di sini? Nanti kita akan bicara IoT. Di sini saya contohkan ada smart building, ada Bandung Weather Network, Monitoring dan lain sebagainya. Dan ini ada Peduli Lindungi ya, pedulilindungi.id itu salah satu aplikasi yang aplikasi IoT juga sebetulnya ini, karena dia men-tracing nomor HP dan arahnya nanti di kondisi pandemi ini aplikasinya lebih ke situ ya, aplikasinya diarahkan ke COVID-19. Nah ini kemudian sejarah singkat ini ya. Nah ini saya cerita sedikit tentang sejarah IoT. Jadi diawali dari pemanggang roti sebetulnya di tahun 1990 ya. Perkembangan ini diawali dari seorang engineer ya, John Ramke, yang dia bekerja sama dengan kawannya. Di situ ada Simon Hackett, itu menciptakan sebuah pemanggang roti. Nah, pemanggang roti ini dia terhubung dengan internet ya. Dayanya itu bisa dikontrol melalui internet dengan jaringan TCP/IP ya. Jadi di situ dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol, manajemen jaringan sederhana di sana waktu itu. Nah, dengan memiliki satu kontrol ya, untuk menyalakan daya saja di sana. Nah ini kemudian rotinya terpanggang gitu kan. Nah, ini dikendalikan oleh beberapa lama daya itu tersimpan di situ. Hanya saja kekurangannya waktu itu kita sebagai user manusia itu harus memasukkan rotinya ya, harus memasukkan roti ke dalam pemanggang tersebut. Nah, kemudian di tahun 1999 itu perkembangan perangkat ini ditambahkan interop. Interop itu atau semacam derek gitu ya, semacam robot derek kecil yang fungsinya untuk memasukkan roti tadi, ya, supaya atau menjatuhkan roti ke dalam pemanggang tadi ya. Nah, dan ini dikendalikan juga dengan internet. Nah, sehingga membuat otomatisnya tadi otomatisasi mesinnya itu end to end gitu. Nah, di tahun yang sama ada seorang direktur eksekutif Auto IT Center dari MIT, Kevin Ashton ya, dia menciptakan Internet of Things, the Internet of Things. Jadi konsep atau wacana Internet of Things itu sudah diciptakan di tahun 1999 di situ. Dan juga menemukan peralatan berbasis RFID. Jadi menurut Kevin Ashton ini, IoT itu ialah Internet of Things yang memiliki potensi besar dalam mengubah dunia. Seperti yang pernah dilakukan oleh internet ya, di masa sebelumnya. Bahkan menurut dia Internet of Things ini akan lebih baik ya, lebih baik. Setelah perkembangan dari Kevin Ashton ini, maka diikuti oleh perusahaan-perusahaan ya, dari konsepnya Kevin Ashton ini di tahun 2000 itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan LG, misalkan LG dia menciptakan
kulkas pintar gitu kan, kulkas pintar. Kemudian tahun 2003 itu ada RFID mulai berkembang, yang mulai ditempatkan di bidang militer di AS gitu kan. Kemudian di tahun 2008 itu sebuah kelompok perusahaan ini meluncurkan Ipso Alliance untuk mempromosikan penggunaan internet protokol dalam jaringan smart object. Nah, untuk mengaktifkan Internet of Things. Nah, puncaknya perkembangan Internet of Things ini ketika IP versi 6 di tahun 2011 di situ ya. Tahun 2011. Jadi kurang lebih sekitar sampai sekarang sekitar 30 tahun ya, untuk sejak dimulainya tahun 1990 sampai sekarang itu IoT ini sebetulnya wacananya sudah sekitar 30 tahun. Nah, kemudian di sini kita bicara IoT. Nah, sebetulnya apa sih IoT itu? Nah, ini ada thing ya. Saya awali mungkin dengan things-nya dulu. Jadi ada dua kata. Yang pertama itu adalah internet dan things. Nah, mungkin kita awali dengan things-nya dulu. Kalau kita sebut dengan things, itu berarti sesuatu yang bisa diprogram gitu ya. Kalau dulu sesuatu yang bisa diprogram itu hanya komputer saja ya, yang ukurannya besar dan mungkin memorinya ukuran yang besar, memorinya kecil gitu kan. Itu yang bisa diprogram kalau dulu. Tapi sekarang bukan hanya komputer saja, ada handphone, kemudian ada jam tangan. Ya, saat ini ada jam tangan MyBand gitu kan, ada cincin, ada gelang dan lain sebagainya. Ada misalkan kacamata kacamata keluaran Google mungkin sudah ada di situ, yang bisa terkoneksi internet kita. Mungkin ada gelas juga. Sekarang beer glass, kalau tidak salah saya pernah baca itu ada beer glass. Ya, di sana dia beer glass itu memberikan signal ketika gelasnya kosong atau seperti apa gitu kan di restoran-restoran. Nah, jadi all kind of thing, berarti sekarang kalau kita sebut things, all kind of thing can be programmed ya. Itu maksudnya semua benda itu bisa diprogram. Poster, mobil, helm, kemudian apalagi kacamata ya, itu semuanya bisa diprogram. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Itu karena perkembangan teknologi komputer atau hardware yang semakin kecil dan murah. Nah, dulu saya kalau punya komputer itu tahun 2000 ya, tahun 2000 SMA saya kelas. SMA ya, saya SMA itu kalau tidak salah mempunyai komputer Pentium 1 atau 2 ya dulu itu. Nah, itu waktu itu ketika saya punya komputer itu saya merasakan komputer itu sudah begitu canggih ya, jika dibandingkan dengan sekarang jauh kecanggihannya itu jauh ya dibandingkan dengan sekarang. Tentu komputer tersebut tidak ada apa-apanya gitu kan. Dan memori yang dipakai waktu itu 128 atau 256 gitu kan. Nah, itu pun terasa sudah cepat gitu. Itu pun terasa sudah tepat. Nah, kemudian waktu itu saya pernah belajar bahasa pemrograman yang pertama kali saya pakai itu adalah Clipper kalau tidak salah itu ya. Dan waktu itu Clipper ini biasanya untuk aplikasi akuntansi. Untuk membuat aplikasi di di kasir, swalayan, semacam itu. Jadi tampilannya itu DOS. Kalau kita ingin membuat tabel ada sama dengan, kemudian tanda seru gitu kan, bintang-bintang gitu. Jadi tampilannya benar-benar DOS waktu itu. Yang saya pelajari pertama kali. Nah, sekarang sudah banyak device-device yang kemampuannya hampir setara dengan komputer ya, seperti di sini ada Raspberry Pi, kemudian ada ESP32, ini fisiknya kecil. Terus kemudian di sini ada microcontroller Tiva C series ya, yang secara ukuran tidak lebih besar daripada buah pisang gitu kan. Jadi sehingga dengan device seukuran ini kita dapat mengembangkan atau memprogram atau mengembed device ini kemanapun gitu kan. Nah, itu. Jadi
Alasannya tadi karena perkembangan teknologi komputer atau hardware itu yang semakin kecil dan semakin murah. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin bisa dikategorikan dengan ke dalam Internet of Things. Dan Turing Sense ini kalau tidak salah, ini adalah dulu perusahaan yang ada di Bandung gitu kan, menurut infonya, ya, dengan produk pivotnya gitu ya. Jadi di sini memasang sensor, ya, di sini memasang sensor di beberapa titik join kita, ya, di beberapa titik join di setiap tubuh kita. Kemudian sensor itu akan memberikan informasi tentang pergerakan si pengguna tadi. Misalkan kita ingin belajar olahraga, di sini saya contohkan lari. Ya. Dengan begini, dengan pemasangan sensor seperti ini, aspek-aspek nanti yang menyebabkan kita bisa lari cepat seperti Usain Bolt ya, yang dari Jamaika, pelari tercepat itu. Atau misalkan kita ingin belajar menendang bola misalkan ingin menendang bola seperti Messi. Ya, nah, sensor itu tadi nanti akan memberikan informasi ke server bagaimana sih seharusnya menendang yang baik, menendang melengkung seperti Messi. Kemudian kalau ingin belajar misalkan olahraga tenis, nah, ini awalnya dulu kalau tidak salah ini untuk mereka yang belajar tenis ya, ingin memukul seperti Serena Williams atau siapa gitu ya, Boris Becker dan lain sebagainya gitu kan. Itu akan memberikan informasi bagaimana seharusnya gerakan memukul yang baik dan kecepatannya seperti apa gitu. Jadi alat ini bisa digunakan untuk memetakan atau untuk belajar cara berolahraga seperti halnya bintang olahraga yang lain gitu, yang terkenal gitu ya. Jadi penggunaan sensor-sensor semacam ini untuk saat ini bukanlah sesuatu yang aneh. Jadi sudah bisa diimplementasikan. Nah, kemudian tadi setelah kita bicara tentang things-nya, ya, yaitu all kind of things can be programmed, berarti sesuatu yang bisa diprogram, ya. Kulkas bisa diprogram, gelas bisa diprogram, dan lain sebagainya. Nah, kalau hanya diprogram saja mungkin ini tidak menarik, ya, tidak menarik. Tapi kalau disambungkan dengan internet ke some kind of network, maka disebut dengan Internet of Things. Nah, kind of network-nya inilah yang disebut dengan internet, gitu kan. Dan harganya pun untuk saat ini jaringan semakin banyak dan murah ya. Harganya pun semakin murah ya, semakin banyak, semakin murah, dan kemudian konektivitasnya pun juga semakin luas. Bisa menggunakan WiFi, ya, di situ ada Bluetooth, LoRa, kemudian bahkan mungkin nanti ada jaringan 6G ya, setelah 5G ada 6G yang saat ini sudah diwacanakan gitu kan, jaringan 6G. Kalau dulu kita berkomunikasi semacam ini, SMS misalkan ya, dulu waktu pertama kali HP muncul itu menggunakan SMS gitu kan, itu 350. Nah, sekarang sudah bebas mau ngapain uang sebesar itu. SMS pun sekarang sudah sekitar Rp1 gitu kan, Rp1, dan itu pun jarang yang menggunakan untuk saat ini. Jadi IoT ini bukan sesuatu yang hanya bisa diprogram saja, tetapi dia adalah juga harus terkoneksi dengan internet, gitu, dengan jaringan. Nah, dalam grafik ini ditunjukkan ya pertumbuhan dari Internet of Things ya tahun 1992 itu 1M itu 1 juta ini ya, 1 juta ini 1 juta sampai bilion miliar ya. Jadi di tahun 2009 ya, di situ di tahun 2009 ini IoT Inception gitu ya. Itu pertama kalinya Thing ini terkoneksi dengan internet, di mana jumlahnya melampaui jumlah manusia. Ya. Jadi di tahun 2009 ini Thing-nya ini terkoneksi dengan internet dan jumlahnya melampaui jumlah manusia pada waktu itu. Nah, jika kita lihat ke grafik ini di tahun 2019 ya,
2019 saja itu sudah lebih dari 42,1 billion atau 42,1 miliar ya. Ini IoT yang terkoneksi dengan internet. Nah, di sini di tahun 2020 itu sudah mencapai 50,1 billion. Nah, kalau kita lihat kenaikannya sudah cukup pesat ya. Nah, dan bahkan mungkin nanti di tahun 2025 itu sudah mencapai 70 billion ya, mungkin 70 miliar lebih ya, device-device yang ada di dunia ini terhubung dengan internet gitu kan. Nah, kalau kita jumlahkan di Indonesia saja ya, kemungkinan yang misalkan pengguna handphone itu sudah sekitar setengah juta lah gitu ya, setengah miliar ya, setengah miliar. Kalau beberapa negara itu digabungkan mungkin sudah menjadi hal yang luar biasa gitu. Nah, kalau handphone saja itu sudah segitu jumlahnya, mungkin IoT ini akan lebih banyak lagi nanti dari tahun ke tahun. Ya, device-device yang terkoneksi dengan internet itu akan semakin banyak dan semakin luas. Saya ambil contoh misalkan kalau saat ini saja ya, sekarang kalau pengguna handphone, kalau normalnya saat ini pengguna handphone itu satu orang itu satu atau dua handphone mungkin kalau saat ini normal gitu ya. Kalau dua handphone, satu orang mempunyai dua handphone itu normal gitu ya. Kalau satu oke lah, kalau tiga mungkin ya masih normal gitu kan. Nah, tetapi suatu saat nanti manusia ini akan menggunakan belasan device. Ya, belasan device yang terkoneksi dengan internet di tubuh kita. Mulai sekarang saja sudah kita gunakan MyBand, kemudian ada cincin, ini sudah mulai arahnya ke IoT. Dan bahkan baju kita nanti ada chip yang tertanam di sana yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, itu nanti bisa merekam segala aktivitas kita gitu kan. Nah, jadi suatu saat nanti kita ini bisa dapat terkoneksi dengan internet dan bahkan mungkin kita akan diinjeksi satu chip saja untuk aktivitas, untuk dapat beraktivitas layaknya misalkan telepon tanpa menggunakan handphone, mungkin saja bisa ke sana gitu. Jadi saat ini adalah satu orang itu sudah menggunakan belasan atau lusinan IoT dalam tubuh kita ya, dalam satu orang ini. Nah, itulah sebabnya pangsa pasar IoT ini dia miliaran device. Nah, ini secara sederhananya IoT ini, cara kerja IoT ini dia memanfaatkan suatu program, di mana setiap program itu yang dibuat akan menghasilkan sebuah interaksi antar mesin. Ya. Yang diinginkan adalah interaksi antar mesin yang akhirnya terhubung otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Dan tanpa terbatas, jarak bisa terhubung ketika status aktif terus gitu kan. Jadi internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara di sini manusia nanti itu hanya bertugas sebagai pengatur saja, pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Oke, ini agak sedikit serius tentang IoT-nya. Dan ini ada IoT main aspek. Ya. Di sini saya sajikan aspek-aspek utama di dalam IoT itu apa saja ya. Yang pertama itu adalah sensor and devices, kemudian ada networks and protocols, kemudian ada big data dan analytics. Ya, di big data analytic ini kemudian ada cyber security dan privacy. Nah, network dan protokol ini untuk konektivitasnya ya, konektivitasnya di antaranya pemilihan jaringan, kemudian pemilihan protokol yang digunakan dalam IoT. Nah di sini ada dua aspek yang terakhir ya, 3 dan 4, big data dan analytic, cyber security and privacy ini.
dua hal ini untuk saat ini dibutuhkan. Karena memang IoT ini bukanlah suatu sistem yang hanya mengkoneksikan antar device ke internet gitu saja. Ini makanya ada tambahan. Mungkin kalau awal-awal pertumbuhan IoT kita hanya mengkoneksikan antara device dan internet. Tetapi untuk saat ini ada dua aspek ini, big data dan analytics serta cyber security and privacy. Nah, hal ini kalau kita hanya mengkoneksikan device ke internet saja itu bagi user hampir sama sekali untuk saat ini ya tidak ada nilai jualnya. Maka di IoT sendiri itu ada tambahan aspek yang ketiga dan keempat ini. Nah, permasalahannya atau problemnya di sini ketika semua device karena semakin banyaknya device ya itu terkoneksi dengan internet dan datanya banyak, kita harus menjaga privasinya. Ya, menjaga privasi data, terutama data-data user ya yang terkoneksi internet. Nah, jadi mungkin untuk slide selanjutnya nanti saya akan berbicara tentang lebih banyak ke sensor and device, dua aspek ini saja karena sesuai dengan bidang saya di embedded system mungkin lebih cocoknya di kedua aspek ini. Jadi memang saat ini lebih arahnya ke big data analytic dan cyber security. Contohnya saja ya tadi Peduli Lindungi itu kan data-data user harus disimpan dengan baik, kemudian dilindungi dengan baik. Siapa yang menerima vaksin, siapa yang belum itu sudah terrekod di aplikasi tersebut. Nah, kita ke aspek pertama saja di sini. Aspek IoT sensor and device. Di bagian IoT sensor and device ini yang paling populer itu adalah embedded device. Ya, embedded device itu sendiri merupakan sebuah komponen elektronik yang memiliki kemampuan layaknya komputer. Ya. Kalau di sini misalkan yang diimplementasikan dengan microcontroller atau mikroprosesor, gitu kan. Contohnya saja ATmega 328 yang ini tersemat dalam Arduino Nano atau Arduino Uno, gitu kan. Jadi Arduino itu bukan nama apa ya? Bukan nama chipnya, tapi nama brandnya ya. Jadi di situ tersemat ATmega microcontroller 328. Di sini kemampuannya 8 bit. Kemudian ada lagi embedded device 16 bit, MSP 430 sampai dia di sini ada Raspberry Pi 4 64 bit ya. Raspberry Pi 4 kalau tidak salah sudah 64 bit ya. Jadi semakin device-nya kecil itu akan semakin kemampuannya besar gitu kan. Nah, kemudian untuk mendapatkan data-data embedded device ini harus dihubungkan dengan sensor. Nah, ini ada beberapa tipe sensor yang berbeda-beda, ada sensor suhu, ada sensor. Jadi di hampir tersedia ya sensor ini untuk di lapangan ya, di antaranya sensor moisture sensor ya, kemudian sensor suhu dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menghubungkan embedded device ini ya, bagian popular embedded device ini microcontroller ini ya, boardnya dengan sensor ini dibutuhkan suatu protokol ya, beberapa protokol atau disebut dengan embedded peripheral. Ya. Yang salah satu protokolnya yaitu ada USART, ada SPI, I2C, USB, Ethernet dan lain sebagainya. Nah, penggunaan protokol ini harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, gitu ya. Misalkan kalau kita menggunakan protokol yang sederhana di sini, sederhana misalkan USART, gitu kan. Ya, ini harus disesuaikan antara embedded device dan sensornya. Ya. Ini harus disesuaikan antara keduanya ini. Kita ingin mengkoneksikan tipe-tipe misalkan sensor menerapkan komunikasi master slave misalkan ya. Komunikasi master slave kita bisa menggunakan protokol I2C ya ini. I2C ini konsepnya adalah master slave ya. Kalau yang simple itu kita bisa menggunakan USART. Jadi tergantung dari spesifikasi sensor
tadi. Dan kemudian ketersediaan port komunikasi yang berada di embedded device. Ya. Misalkan Arduino, ada nggak sih port I2C-nya? Kalau tidak ada ya jangan menggunakan sensor yang komunikasinya hanya I2C saja, tetapi cari sensor yang mungkin bisa menggunakan komunikasi yang lain, USART ataupun USB gitu kan. Nah, semacam itu harus disesuaikan antara keduanya di lapangan. Nah, ini kemudian di sini, nah di dalam pengembangan sensor dan device ini itu ada satu hal yang menjadi tantangan bagi IoT engineer ya. Yang pertama, apakah kita ini harus membeli device by existing devices yang sudah tersedia artinya gitu kan, atau kita harus mendevelop new device dari awal ya. Jadi ada satu hal yang menjadi tantangan di sini, apakah kita membeli atau kita mendevelop, membuat dari awal. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan yang masing-masing kita sajikan di sini. Kalau kita ingin mendevelop device baru, tentu di situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita butuh waktu ya. Kita butuh waktu pengembangan yang sangat lama. Kemudian dilihat dari more cost at initial, ya, itu cost-nya juga lama karena di situ ada resource cost ya. Ada resource cost itu antara lain cost dari pekerja manusia ya, kemudian cost pengembang dan pembelian alat ya. Nah, tapi kelebihannya yaitu kalau kita develop new device itu di akhir setelah kita melakukan pengembangan alat dan alat itu berhasil digunakan, maka cost-nya di sini akan turun. Nah, akan turun. Nah, beda lagi kalau kita melakukan by existing device ya. Di situ di mana cost-nya ini bisa dibilang datar ya, stabil gitu kan. Mulai awal sampai akhir cost-nya itu datar. Cuma kekurangannya di sini harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kita mendevelop device baru. Nah, problemnya sendiri kalau kita mendevelop device yang baru itu kita harus mengacu dan mengikuti regulasi yang ada di negara tempat dikembangkannya device tersebut. Ya. Baik itu regulasi yang tergantung, misalkan saja di Indonesia ya, itu regulasi yang harus kita ikuti adalah Kominfo misalkan ya. Misalkan tentang penggunaan frekuensi di IoT itu kan pentingnya di situ komunikasinya terutama ya, jaring protokol komunikasinya itu kan. Nah, itu regulasinya yang harus kita ikuti adalah Kominfo. Nah, itu untuk itu kita harus membuat sertifikat sendiri. Maka hal-hal semacam ini harus diperhatikan tentang regulasi ini kalau kita ingin mendevelop. Yang menjadi permasalahannya di sana. Karena masalah frekuensi ini kalau di Indonesia ini kan menjadi perdebatan ya di Indonesia ini karena sudah tidak bebas lagi penggunaan frekuensi ini. Tidak boleh sembarangan menggunakan frekuensi. Dibutuhkan certificating dan testing. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan by existing device ataupun develop new device. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu networks and protocol. Ya. Nah, untuk protokolnya sendiri itu memilih aspek yang perlu untuk memilih aspek itu perlu dipertimbangkan dalam pemilihan protokol ini. Ya. Yang pertama adalah aspek jarak koneksi. Jadi jarak koneksi ini dia berkaitan dengan jarak end device dan gateway. Nah, jadi misalnya untuk smart home, misalkan kita ingin membuat smart home gitu ya, kan tidak perlu membutuhkan koneksi yang jauh. Koneksi end device dengan gateway-nya itu kan tidak terlalu jauh. Maka perlu dipertimbangkan, misal kita bisa menggunakan koneksi Wi-Fi ataupun koneksi Bluetooth. Tidak perlu menggunakan protokol yang lain, LoRa, NB-IoT, dan lain sebagainya.
yang nanti akan memakan biaya lebih mahal. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi solusi yang akan kita selesaikan di situ. Problem yang akan kita selesaikan. Nah, beda kalau kita misalkan ingin membangun atau memantau perbatasan yang ada di hutan misalkan. Nah, di mana jarak gateway dengan end device itu kan berkilo-kilo ya. Itu akan bakal menyulitkan kalau hanya menggunakan Wi-Fi. Jadi perlu alternatif komunikasi lain seperti halnya WAN ya, atau LoRa dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga memperhatikan juga di situ yang kedua aspeknya adalah volume data. Volume data yang dikirim. Nah, misalkan di gedung atau di smart building tadi itu menerapkan security, dan security-nya itu membutuhkan pengiriman data kamera atau data gambar ya. Tentu di situ membutuhkan volume data yang besar. Ya. Tidak bisa menggunakan protokol dengan low bandwidth atau low data rate ya. Jadi dibutuhkan data rate yang besar. Kemudian yang ketiga termasuk juga di kecepatan dan frekuensi atau speed and frekuensi ya. Untuk frekuensi itu kan sudah diatur ya. Kalau WiFi kan misalkan 2,4 giga gitu. Kemudian menggunakan WBAN bisa atau LoRa ya. Itu bisa agak jauh sedikit. Jadi LoRa ini long range ya. Dan di Indonesia sendiri kalau kita lihat pada tabel ini LoRa ada WAN, kalau kita komunikasinya WAN ada LoRa, NB-IoT, Sigfox. Itu kalau LoRa sendiri itu frekuensinya sekitar 923 ya kalau tidak salah, 923 sampai 925. Nah, jadi LoRa ini sebenarnya sebuah berada di frekuensi operator GSM. Kalau Sigfox itu frekuensinya 920 sampai 923 MHz. NB-IoT ini kalau NB-IoT itu frekuensi GSM di sini. Nah, kemudian di dalam tabel ini ya itu ada layer TCP/IP. Ini saya buat tabel layer TCP/IP ini bukan layer OSI layer ya, bukan OSI layer. Nah, mungkin kita bisa lihat di bawah layer paling bawah, diawali di bagian bawah yaitu network access and physical ya. Di sini bisa menggunakan PAN, personal area network ya. Personal area network itu bisa contohnya Bluetooth, NFC, kemudian kalau LAN itu local area network di sini bisa menggunakan Wi-Fi, atau WAN itu bisa menggunakan LoRa, NB-IoT, Sigfox, dan seterusnya. Kemudian layer di atasnya adalah layer internet layer. Nah, untuk IoT sendiri itu ada beberapa pilihan. Yang pertama IP versi 6 ya, yang saat ini memang cocok untuk IoT. Nah, kenapa? Karena nantinya di suatu jaringan kalau IoT itu menggunakan IP versi 4 ini, versi 4 saja, itu akan terbatas hanya sampai 32 bit. Sehingga data yang terkoneksi itu akan lebih sedikit. Berbeda dengan IP versi 6, itu dimungkinkan dapat mengkoneksikan data sekitar 128 ya. Banyak sekali ya, 128 bit. Jadi banyak sekali di situ. Kemudian ada layer di atasnya, transport layer ya. Itu bisa menggunakan TCP atau UDP. Bahkan ada atau DTLS ya, ini yang ahli jaringan mungkin paham ini. Nah, terakhir pada layer application itu ada 4 protokol. Di situ ada MQTT, CoAP, AMQP, kemudian ada XMPP. Dan yang paling sering digunakan di sini untuk aplikasinya itu adalah MQTT. Jadi MQTT ini sebuah protokol yang berbasis subscribe ya. Kemudian ada lagi CoAP, Constraint Application Protocol, yang berbasis REST. Ya, jadi REST itu mirip HTTP, cuma header-nya saja yang kecil. Gitu. Nah, di sini ada perbandingan antara protokol yang ada di IoT
dan yang ada di internet pada umumnya ya, yang pada bagian ini bagian kiri itu coapp MQTT ini adalah protokol yang ada di IoT, SMTP, FTP itu protokol yang ada di internet pada umumnya. Nah, ini kenapa sih perlu dibedakan hal semacam ini? Pertama, yaitu karena di IoT sendiri, di end device-nya ya, sensornya tadi atau alatnya tadi, ya itu umumnya menggunakan low power device. Ya. Untuk itu tidak bisa kita menggunakan protokol internet biasa yang membutuhkan energi yang cukup banyak. Nah, untuk IoT sendiri di end device itu kan biasanya untuk dayanya itu dipasang baterai yang bisa tahan lama. Jadi tidak cocok protokol internet biasa yang memakan banyak energi diimplementasikan pada IoT. Nah, yang menarik di sini pada network access itu ada IEEE ya 802.15.4 ya, di situ untuk ZigBee. Kemudian ada yang kedua itu 802.11. Ini working group ya, working groupnya itu khusus untuk WiFi. Nah, khusus working group ini ada WiFi yang khusus IoT ya dengan kode di situ AH dan AX ya di situ. Yang memang ditujukan untuk device IoT dengan frekuensi GSM di sini untuk yang kode WiFi ini. Nah, ini di sini kita cuma perbandingan saja ya. Perbandingan kalau PAN itu semacam ini, personal area network ya. Itu biasanya dipakai di dalam ruang ya. Di sini ada apa namanya? Biasanya kita menggunakan Bluetooth atau 6LoWPAN ya, yang merupakan internet protokol yang berbasis IP versi 6 di sini. Dan low power untuk 6LoWPAN ini. Kalau di lokal kita bisa menggunakan WiFi, ya. Kemudian di WAN kita bisa menggunakan LoRa, Sigfox dan sebagainya. Nah, kemudian perbandingan bandwidth-nya, ya perbandingan dari komunikasi protokol ini bisa dilihat di sini ada high bandwidth, high BW ini ya, high BW, medium BW, low bandwidth, kemudian ada lagi short ring-nya seperti apa. Nah, jadi kalau high bandwidth itu high bandwidth ya, high BW itu high bandwidth itu ada medium bandwidth, ada low bandwidth ya. Itu berdasarkan radiusnya. Kemudian ada medium ring ya. Medium ring, ada short ring. Kemudian ada high ring di situ. Kalau di dalam long ring ya, long ring itu ada yang namanya LP1 ya. Di situ LP1 ini itu contohnya LoRa, Sigfox dan VSAT yang menggunakan satelit. VSAT, kalau VSAT ini satelit yang biasanya mahal, yang biayanya yang cukup mahal. Kemudian ada B1, W-band, maaf salah. Ada W-band ya, wireless body area network protocol yang didesain untuk dipasang di badan atau tubuh manusia. Jadi sudah dipersiapkan protokolnya jika suatu saat nanti manusia ini akan dipasangi internet di dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang sudah dipersiapkan. Ini menggunakan W-band. Nah, kemudian model dan arsitektur ya. Di dalam model dan arsitektur yang saat ini dikembangkan oleh Cisco ini. Arsitektur yang dikembangkan oleh Cisco. Nah, Cisco sendiri itu sebetulnya menyebutkan bahwa kebanyakan orang ya saat ini itu dalam IoT itu membahas tentang connectivity dan physical device-nya saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, membahas pada kedua aspek tadi. Aspek device sensor dan aspek network protokol. Nah, sebetulnya kalau cuma sampai di sana, sistem IoT itu belum menjadi solution bagi user. Nah, kalau bagi IoT engineering di sini kita bisa lihat itu akan banyak terlibat di layer 1 ya. Physical connectivity, kemudian ada ad hoc computing. Di situ ada 1 2 3, layer yang 1 2 3. Sedangkan untuk data accommodation sampai ke atas itu
sampai ke application, ini yang lebih banyak terlibat adalah data engineer, kemudian back end engineer ataupun data scientist. Nah, kemudian yang terakhir collection itu itu lebih berhubungan dengan orang-orang bisnis, ya, berhubungan dengan end user. Nah, kalau kita cermati di sini untuk layer ketiga yaitu ada ad hoc computing. Ya, tujuan dari ad hoc computing ini adalah supaya tidak terjadi pembukaan data terlalu banyak di server dari end device ke server. Kalau banyak data yang tidak bermanfaat nantinya akan membuat server itu jadi berat dan akan menyebabkan harga semakin mahal. Maka diperlukan suatu fog computing yang dari beberapa kasus fog computing ini dipasang di gateway-nya. Jadi beberapa device itu terkoneksi ke satu embedded komputer yang memiliki kemampuan processing yang cukup baik. Nah, di situ datanya akan diolah dulu yang kemudian mereka menyebutnya sebagai ad hoc computing. Sebelum datanya nanti dikirim ke internet. Nah, itu tadi layer-layer yang dikembangkan oleh Cisco. Nah, di sini saya contohkan lagi device management tool, ya. Pada sebelumnya kita sudah bahas tentang basic IoT device. Nah, dalam IoT sendiri itu kan nantinya bakal ada sebuah permasalahan di mana kita harus memanage puluhan, ratusan atau bahkan ribuan device dari solution yang bakal kita tawarkan. Nah, untuk memanajemen device tadi ya itu akan sangat sulit apabila kita setiap mau mendelivery satu solusi, kita bikin satu platform. Itu kan akan memakan biaya dan memakan waktu. Nah, maka dari itu di sini dibutuhkan sebuah platform yang untuk memanajemen kumpulan device-device IoT yang ada ratusan atau ribuan tadi. Di sini saya contohkan adalah Flex IoT, rekan-rekan bisa mencobanya nanti. Di Flex IoT ini kalau tidak salah semacam Firebase atau ThinkSpeak gitu ya. Jadi Flex IoT ini keluaran Excel Axiata kalau tidak saya salah ya. Nah, ini di launching tahun 2019 atau awal 2020 gitu. Nah, ini bisa mencobanya di portal Excel. Kemudian kita ke vertical solution and platform play. Vertical solution versus platform play, apa sih itu? Nah, ketika seorang engineering IoT itu mengembangkan sistemnya itu dalam bentuk vertical solution biasanya. Jadi dari setiap problem IoT yang ditawarkan misalkan di situ ada industry automation, ada health, ada agro, ada home automation, ada fleet management ya di situ. Itu vertical solution ini artinya memiliki platform yang berbeda-beda dalam setiap problem atau solusi yang ditawarkan. Ya. Nah, yang terjadi di sini ketika kita memiliki platform yang berbeda-beda, ini akan memakan biaya yang cukup besar dari sisi development dan pembiayaan manusia untuk mengatasi masalah semacam ini. Jadi untuk menanggulangi hal semacam ini, jadi maka salah satu solusinya yaitu dengan dalam pembuatan IoT itu adalah model platform play. Nah, model platform play ini yang diterapkan oleh Flexi IoT tadi. Jadi di model platform play ini kita mendesain sebuah platform di mana device-device itu harus didaftarkan dulu ke platform tersebut dan platform tersebut yang akan memanajemen device tersebut. Misalnya di industri ergonomi, industri automation dengan agro misalkan ya. Di sana kita akan memasang sensor yang sama. Anggaplah di sana SHT-20 ya. Maka kita tidak perlu mendevelop dari awal untuk mendelivery solution yang akan kita sampaikan. Tujuan device management platform itu di sini ya, untuk memanajemen device ya untuk banyak solusi. Jadi tidak dipisah
seperti vertical solution ini satu persatu gitu. Hal ini akan mempersingkat waktu delivery atau mendevelop IoT tadi. Artinya kita dapat mendeliver solution tadi ya juga dengan harga yang lebih murah gitu kan. Itu perbedaan antara vertical solution dan platform play. Nah, ini tampilan dari portal Flexi IoT. Rekan-rekan bisa mencobanya di sini, mendaftarkan. Ya, ini sifatnya gratis ya. Sampai saat ini saya dapatkan info masih gratis. Tetapi kalau untuk bisnis tentu harus berbayar gitu kan. Ya. Ini salah satu portalnya, bisa diakses di portal flexioutxl.co.id. Nah, di sini arsitektur yang ditawarkan Flex IoT pada bagian manajemen platform, di situ kita login, kemudian di situ nanti ketika login akan disuguhkan dengan API management dan lain sebagainya. Ya, dengan beberapa fitur, ada device management, kemudian API dan lain sebagainya ya. Nah, di bagian device management itu kita dapat mendaftarkan brand kita ya, brand atau device kita, dan tipe sensor yang akan kita pasang sehingga nanti bisa digunakan ulang atau reuse untuk keperluan solusi lainnya. Seperti kita sudah mendaftarkan untuk keperluan agroindustri, itu bisa nanti digunakan lagi di solusi yang lain, automation misalkan gitu. Ini arsitekturnya. Nah, kemudian di bagian developer portal flow, ini adalah tampilan dari flow portal Flexi IoT tadi. Itu pertama kita akan login, tentu kita harus daftar dulu ya, developer portal register, kita daftar. Nah, setelah kita login, kita masuk ke developer portal, lalu mendaftarkan device kita. Nah, sementara itu untuk mendaftarkan brand itu perlu approval dari Excel. Jadi kita tidak bisa langsung, jadi perlu approval dari Excel dulu. Cuma dapat menggunakan, di sini juga tersedia ya, di situ dapat menggunakan brand atau generic brand yang sudah disediakan oleh Flex IoT. Sudah tersedia di sana. Nah, ini screenshot dari tampilan dashboardnya, dashboard Flexi IoT, bisa dicoba rekan-rekan semua. Nah, ini tempat pendaftarannya, brand type, itu masuk ke brand type-nya ini. Jadi kita ingin menambahkan brand, itu bisa add brand atau add type, tipenya apa, mereknya apa, SP32, seperti itu ya, misalnya semacam itu. Ini contoh-contoh dari tampilan platformnya tadi. Nah, IT solution-nya, IT solution dari arsitektur Flex IoT atau semacamnya itu ya. Jadi bagian platform management tool ini seperti Flexi IoT ini bermanfaat bagi kasus real di lapangan. Ya. Arsitekturnya itu adalah semacam ini. Jadi end user, pengguna ya, di bagian atas users itu dari platform IoT yang akan di-deliver. Nah, di bagian bawahnya itu ada sensor-sensor yang terpasang dan IoT gateway, yaitu seperangkat yang menghubungkan sensor dengan jaringan. Dan Flexi IoT ini adalah di antara device dan application. Ya, di antara device sensor-sensor ini dan application yang warna oranye ya, yang akan di-deliver. Misalkan aplikasinya itu menggunakan OS iOS ya, iOS atau Android. Nah, jadi pada bagian Flex IoT ini akan berhubungan dengan gateway, bisa menggunakan MQTT atau HTTP. Kalau ke aplikasi layernya itu menggunakan RESTful API Flex IoT, ini dapat mengenerate RESTful API GET dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini implementasi IoT sekarang ini yang mungkin bisa kita gunakan. Ya. 5 menit lagi ya Mas ya. Oh, boleh. Kita 10.30 aja. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Boleh. Nah, ini smart building ya, saya contohkan ada smart building, ada smart poultry.
Nah, pelindungi ini yang saat ini digunakan ada banyak itu kan untuk men-tracing COVID-19. Ini smart building, ya mungkin contoh-contoh ini enggak perlu. Nah ini nah ini salah satu weather sensor yang mungkin dikembangkan oleh dosen ITB ya, kalau tidak salah Pak Budi Raharjo. Dia menempatkan titik-titik sensor di kecamatan atau kelurahan yang ada di Bandung gitu kan. Nah, di sini konfigurasi dari sensor itu ada sensor array. Nah, di sini sensor array kemudian terkoneksi dengan observe IP yang terkoneksi dengan internet dan langsung terkoneksi dengan cloud service. Nah, ini tampilannya untuk akses dari weather tadi ada di weather.id ya, di weather.id bisa dicek. Nah, ini ada salah satu yang pernah kami buat dengan mahasiswa, itu ada senar kumis dan saya namakan senar kumis di sini. Senar kumis itu singkatan dari sensor parkir ergonomis gitu, yang berbasis IoT. Nah, kemarin sudah mendapat haki, alhamdulillah pernah mendapatkan haki, tetapi belum untuk paten agak sulit. Nah, konfigurasinya cukup sederhana, ada sensor saja. Jadi senar kumis ini diletakkan di setiap slot parkir gitu kan, di setiap slot parkir. Prinsip kerjanya yaitu sensor ini dia akan mengirimkan informasi melalui Telegram ataupun web gitu. Telegram smartphone. Misalkan kita ingin parkir di dalam suatu gedung yang terpasang sistem ini, senar kumis ini, itu akan memberikan informasi sebelum si mobil tadi masuk ke gedung tersebut gitu. Nah, pada akhirnya bagaimana kita mengawali untuk memahami IoT ini, belajar IoT ini, karena saya basicnya adalah sistem tertanam, mungkin saya bisa menggambarkan semacam ini. Kita harus belajar dulu basicnya ya, elektronika, dasar pemrograman, sistem digital, mikroprosesor, itu basicnya. Kemudian IoT ini sendiri di bidang keilmuan saya yang sistem tertanam itu adalah cabang dari sistem tertanam. Ada IoT, ada robotik, otomotif. Terkadang kan kita belajar itu ada yang tipe-tipe orang belajar itu ada yang langsung saja ya, langsung saya ingin membuat IoT, ada robotik, tetapi di situ nanti akan muncul permasalahan ketika ada problem yang sebetulnya sederhana, itu akan kesulitan kalau tidak dapat memahami yang dasar-dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Terlalu lama dan mohon maaf, dan saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan. Kali pemaparannya sangat mendalam. Ya, itu ya Mas ya. Sepertinya baru ada satu yang nanya ini. Dari Novian. Nah, ini di kita sebenarnya ada sekitar 53 kali ya mahasiswa gitu. Teknik elektro ya. Ini teknik elektro. Novian ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah IoT. IoT di kita itu di semester 6. Semester 6. Oke, tanya Novian. Baru-baru ini Jasa Marga uji coba gerbang tol menggunakan teknologi RFID. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak jika suatu saat terjadi gangguan pada sistem RFID kendaraannya dan berapa persen kemungkinan tidak terjadi kesalahan pada sistemnya. Gimana ini? Nah, itu. Ini saya juga kemarin juga pernah
bertanya-tanya semacam ini. Nah, itu kan mobil itu kan lewat tol gitu kan, lewat tol dengan kecepatan. Nah itu nanti kalau ini yang menjadi pertanyaan juga ini apa ya? Pengendara tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan berapa persen kemungkinan tidak terjadi kesalahan. Nah itu perlu pengujian yang maksimal semacam ini, pengujian yang maksimal. Jadi di dalam membuat suatu sistem itu tidak asal jadi terus kemudian diterapkan gitu kan. Tapi harus ada pengujian langkah-langkah pengujian. Kalau kita membuat sistem biasanya ada desain terlebih dahulu, desain. Jadi ada life cycle ini ya. Saya mungkin bisa menunjukkan di situ. Apa ya? Saya tunjukkan dulu ya. Saya cari dulu ini sebentar. Life cycle produk di dalam sistem ini. Jadi di situ tidak bisa sembarangan di dalam sistem ini membuat terus kemudian langsung diujikan itu. Ini akan berbahaya. Mana ya kemarin di perkuliahan. Nah, mana ini desain. Ntar saya tunjukkan share screen. Nah, di sini ada sebuah produk life cycle di dalam embedded system. Itu ada requirement constraint. Ini kan harusnya dicari berdasarkan analisis juga, analisis kebutuhannya apa sih? Kita membuat sebuah sistem RFID semacam itu kan dinilai dari masukan dari luar dulu. Kemudian ada analisis problem, kita harus menganalisis problem, ada permasalahan apa yang perlu kita selesaikan dengan suatu sistem. Lalu di situ ada dipecah lagi, ada spesifikasinya bagaimana sistem yang akan kita buat. Ya, spesifikasi constraint. Kemudian ada desainnya bagaimana, kemudian development, testing. Yang membutuhkan banyak waktu itu ada di development dan testing. Kalau di dalam sebuah sistem. Testing ini harus berkali-kali, berapa ribu jam gitu misalkan. Kalau di TV ya, TV sendiri, kalau saya pernah bekerja di produksi, itu misalkan ada TV baru, produksi baru, itu harus diujikan selama kurang lebih 3.000 jam. 3.000 jam kalau tidak salah dulu ya, 3.000 jam. Baru bisa dipasarkan. Nah, nanti dari pengujian itu kan terdapat spesifikasi spesifikasi yang harus dikeluarkan oleh si produsen tadi. Jadi kalau permasalahan itu juga saya belum bisa menjawab bagaimana kesalahannya berapa persen itu kita orang-orang yang membuat itu yang seharusnya mengeluarkan regulasi terhadap sistem tadi. Itu akan sangat berbahaya kalau diterapkan di sana tiba-tiba banyaknya itu kan palang pintu itu kan nanti akan jadi naik turun gitu dengan kecepatan berapa misalkan ya, untuk membacanya itu kecepatannya harus berapa kilometer per jam untuk masuk ke tol. Kalau yang diujikan kemarin itu kayaknya cepat banget, berapa kilometer tuh, 40 lebih itu. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa saya jawab nih. Ya, tadi belum kalau kesalahan sistemnya ini belum tahu, kemungkinan persentasenya itu harus diuji juga itu. Ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Oktaf. Ini izin bertanya, saya pernah melihat ada teknologi mobil yang kunci atau kontrolnya itu lewat smartphone. Ini termasuk teknologi IoT ya Pak. Dan jika teknologi ini diimplementasikan di Indonesia, seberapa besar potensinya? Wah ini luar biasa ini. Gimana Mas Oktaf? Potensi apa itu? Itu saya potensi untuk iya. Itu kali ya.
mengendalikan. Saya pernah melihat ada teknologi mobil yang kunci kontrolnya itu lewat smartphone. Ini termasuk teknologi IoT. Iya, iya jelas. Tadi kan IoT itu bukan hanya program, bukan hanya all kind of things can be program gitu kan. Tetapi lebih kepada sesuatu yang bisa diprogram dan bisa terkoneksi dengan device lain, ya. Misalkan dengan handphone, dengan komputer, nah itu sudah dianggap sebagai IoT. Kalau diimplementasikan di Indonesia, seberapa besar potensinya, potensi pasar ini maksudnya ya. Kalau melihat ini sih, kalau diimplementasikan ya perlu apa ya, kita baca referensi dulu ya, karena banyak industri yang sudah menerapkan semacam ini, kunci-kunci teknologi kunci semacam ini. Nah, potensi. Jadi ketika kita ingin membuat penelitian misalkan ya, kita bisa melihat problem di sekitar kita. Mahasiswa mungkin yang ingin meneliti, biasanya mahasiswa yang di tempat saya ini, kalau Anda ingin meneliti, itu lihatlah di permasalahan di sekitar Anda. Jangan melihat permasalahan orang lain, permasalahan di sekitar kita. Jadi nanti solusinya ya juga dari kita gitu kan. Jadi kita permasalahanmu itu apa, di sekitar rumahmu itu apa. Maka di situ nanti muncullah solusi yang harus diselesaikan. Nah, teknologi implementasi dari potensinya ini, potensi apa ya? Potensi pasar, potensi ini perlu dilihat juga ini ya. Oke, Mas Kun. Oke, siap. Terima kasih, Mas Okta. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya kalau ada yang mau disampaikan boleh raise hand ya. Silahkan. Kita tunggu beberapa menit. Satu angkatan ada 50 orang ya di sana? Enggak. 53 itu udah banyak angkatan. Oh gitu. Iya. Ya. Begitulah. 53. Banyak ini. Ini tadi Mas Oktav menyinggung pernah di sini ya. Jadi Mas Oktav itu dulu yang membantu membuat borang prodi teknik elektro. Ya. Iya. Bareng-bareng sama saya, bareng-bareng sama Bu Ari. Iya, iya. Sering nebeng saya. Jadi mahasiswa nebeng ke tempat Pak Kaprodi nih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Ada lagi nggak pertanyaan dari mahasiswa untuk IoT sendiri? Jadi tadi dasarnya ada jaringan. Di kita ada mata kuliah jaringan komputer ya. Nah, paling tidak kalian sudah tahu itu, nanti kalian bisa menerapkan Wi-Fi gitu ya, atau Ethernet bisa. Kalau yang MQTT tadi belum. Itu. Terus ada pemrograman di semester 2 ada sudah ngambil ya, ada dasar pemrograman. Nanti kalau kalian mau mendevelop IoT gitu. Kalau di kita diajarinya sudah pakai Python, Mas Oktav. Ya, menarik tuh Python tuh. Gitu ya. Tahun lalu jadi kami mengadakan pelatihan itu tahun lalu di prodi kami. Saya share di YouTube saya juga pelatihannya. Oh iya, mantap nih.
online. Pelatihan Pakai yang dasar MicroPython ya atau untuk MicroPython. Memang MicroPython itu kan untuk device-device yang terbatas, untuk lingkungan yang terbatas ya. Saat ini pakai ESP32 kemarin itu. Oke. Alhamdulillah kalau yang di kita tahun ini tuh ngajuin PKM, Mas. PKM-nya ada yang tentang IoT juga. Itu jadi untuk monitoring kandang sapi ceritanya. Tapi berbasisnya IoT. Oh ya itu. Smart Poultry. Itu Ya. namanya Smart Poultry. Iya. Nah, itu tadi di dalam contoh sebetulnya ada juga Smart Poultry ya. Contoh IoT tadi, Smart Poultry. Itu ada TA mahasiswa di sini juga saya itu bikin Smart Poultry itu untuk mengontrol kandang ayam, untuk mengontrol hasil panen kandang ayam. Iya, oke. Jadi peluang IoT itu masih banyak, terutama di big data dan itu tadi cyber security. Iya. Itu aspek yang baru ada muncul. Oke. Kalau Mas Oktav kenal Mas Pujo nggak? Waktu itu. Mas Pujo kayak lupa saya. Saya belum pernah ketemu sama Mas Oktav. Oh iya. Oh belum ya. Belum pernah. Saya temannya Iksan Mas Oktav. Mungkin Mas Oktav kenal. Oh iya. Ya, kita satu. Temannya Mas Ihsan Sani. Iya, kalau itu saya Mas Ihsan tahu saya. Iya. Oh iya. Dan saya pernah nemenin Mas Ihsan untuk research-nya di Wireless Body Area Network juga di sana. Jadi ini ingin diskusi juga sih sama Pak Oktav ya. Mungkin saya senang sekali tadi dengar ceritanya Pak Oktav udah ada success story-nya, juga bisa meningkatkan istilahnya penetrasi IoT lah ke masyarakat Indonesia. Itu saya rasa prestasi yang sangat besar. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi gitu. Karena ada yang telaten ngurusi di situ kan, memang butuh passion dan ketelatenan. Kebetulan saya juga dari Surabaya ya, kita sama-sama orang Jawa Timur. Oh iya. Nah, jadi memang kebetulan ini kan memang di sini kan kita itu Technopreneur University, Mas Oktav. Kalau mungkin bisa sharing gitu kira-kira ke adik-adiknya, kira-kira mereka bisa mulai mengembangkan passion itu dari mana, kemudian nanti kalau misalkan ada project-project yang sederhana itu kira-kira enaknya masuknya dari mana ya, mungkin dari pengalaman Mas Oktav selama ini untuk menghidupkan passion terhadap IoT yang sama kepada mahasiswanya itu kira-kira bisa dari mana gitu. Coba di-share, ini sebenarnya bukan buat mahasiswa juga sih, buat kami juga gitu. Kira-kira strateginya gimana? Karena memang di tempat kami juga dari awal sudah kami tanamkan, mungkin Pak Jaya juga lebih ngerti ya, bahwa entry point-nya teknik elektro gitu, sumbangsih kita ke masa depan, teknologi masa depan yang paling mungkin untuk kita jangkau dari sekarang itu kan arahnya dari IoT itu, Pak. Karena misalkan kita lihat semuanya sekarang udah yang paling kelihatan kan semuanya pakai aplikasi gitu ya di handphone. Jadi kayaknya teknik elektro itu nggak keren lagi gitu ya. Semua orang mainan mobile game aja gitu, main mobile game entah apa PUBG atau Fortnite atau apapun gitu. Untuk meningkatkan kecintaan di IoT-nya ini loh. Kira-kira gimana Mas Oktav? Mohon bantuannya. Iya, gimana ya kalau seperti itu kayaknya ya passion dari masing-masing kita. Memang kalau kita lihat elektronika ini kan pernah mengalami stuck gitu kan. Sebelum adanya IoT itu stuck gitu. Mau kemana sih elektronika, karena transistor sudah dibuat. Sudah nggak musim lagi gitu, bikin radio gitu, bikin HT kayak gitu kan. Bikin HT, iya sudah nggak zaman ya Mas. Nggak zamannya lagi. Nah, barulah di sini di muncul IoT ini, barulah elektronika itu punya peluang untuk mengembangkan itu. Nah, terutama yang elektronika ini ke device-nya tadi ya, mengembangkan sendiri. Misalkan kita bikin rangkaian yang
menggunakan microcontroller apa, mengembangkan microcontroller yang nanti di situ sudah dilengkapi dengan modul-modul yang lain gitu. Nah, tapi di sana memang dibutuhkan ketelatenan yang tinggi. Karena yang dihadapi kan hal-hal yang kecil gitu kan, hal-hal yang kecil yang apa, kalau kita lihat secara detail ya bikin pusing sebetulnya itu. Iya, Pak. Dan itu butuh passion, memang butuh passion dan ketelatenan dari diri kita masing-masing. Kalau memang ke aplikasi, ya itu tadi mungkin aplikasi yang bisa diarahkan, yang saat ini problemnya adalah COVID, bisa diarahkan ke sana, ke melihat problem yang ada di masyarakat, bisa diarahkan aplikasi kalau ke aplikasi. Jadi Karena emang saya, harus yang solutif begitu ya, Mas Oktaf? iya, berdasarkan problem yang ada gitu. Problem yang ada di masyarakat. Kalau saya basicnya itu adalah embedded system yang lebih ke hardware-nya sebetulnya, hardware dan itu tadi ya mungkin itu perkembangannya ke sana. Mahasiswa tinggal penelitiannya itu mengimplementasikan, membuat apa dari permasalahan yang dihadapinya gitu. Dan hasilnya berapa persen dari penelitian, dari alat yang untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Mungkin seperti itu kalau saya. Terima kasih Mas Oktaf. Jadi memang selalu diutamakan berangkat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ya dengan solusi berbasis IoT begitu. Iya. Masalah yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi masalah yang di sekeliling kita itu apa? Jadi mahasiswa itu saya arahkan seperti itu. Masalahmu itu apa sih? Jangan cari masalah orang lain. Masalahmu di sekitarmu itu seperti apa? Nah, selesaikan. Kalau kamu membuat alat, ya silahkan buat alat dan nanti hasilnya seperti apa, hasilnya berapa persen keberhasilan dari alatmu untuk menyelesaikan permasalahan tadi gitu. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih banyak Mas Oktaf. Insya Allah bermanfaat. Mas Yaya ada yang nanya lagi tadi di chat. Iya, ini dari Andri Saputra nih. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Pak. IoT apakah masih kurang ditetapkan di Indonesia yang membuat Indonesia ketinggalan dari negara-negara Eropa? Nah, bagaimana gitu Pak agar IoT menjadi teknologi di masa sekarang? Gimana Mas? Apakah IoT masih kurang ditetapkan? Masih kurang. Diterapkan kali ya mungkin ya. Diterapkan ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa penetrasi pengguna internet gitu ya, pertama itu kan. Nah, peluang pasar itu untuk device-device semacam ini masih besar gitu kan. Misalkan di situ di Indonesia di kita sudah kenal Arduino gitu ya. Kita ingin mengembangkan teknologi lain yang mungkin yang berbasis IoT yang tidak seperti Arduino misalkan gitu. Kayak di ITB, penelitian ITB itu di Sirka ya, kalau tidak di Sirka itu jika dia membuat board device untuk IoT. Di situ sudah terkoneksi. Hanya saja di sana modulnya ada modul-modul Bluetooth saja seperti itu. Ini enggak ketinggalan sih, tetapi kita harus Indonesia ini harus telaten gitu tadi, telaten mengembangkan. Pangsa pasarnya masih luas untuk dunia IoT, apalagi di aplikasi-aplikasi. Di Eropa pun pangsa pasarnya di sini juga kan. Target pasarnya ke masyarakat Indonesia, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang itu tadi, yang tinggi daripada ke Singapura dan lain sebagainya. Iya. Mungkin menjadi catatan kita juga sih. Kalau misalkan dirasanya itu kurang berkembang lah. Giliran teman-teman elektro yang di sini yang coba jeli untuk melihat sesuatu yang ada kemungkinan untuk di IoT-kan di lingkungan kita kali ya. Seperti itu. Seperti yang tadi misalkan senar Gomis itu tadi kan itu kan saya dengan mahasiswa itu kan permasalahan parkir.
permasalahan parkir yang ada di sini gitu aja, di lingkungan sekitar kita, di rumah sakit gitu kan. Rumah sakit. Kalau ingin parkir itu kan penuh biasanya, mau masuk itu penuh, tidak ada informasi. Nah ini mahasiswa mencoba untuk membuat seperti itu, simple sensor yang dipasang di setiap slot. Walaupun itu di Eropa itu ada, tetapi kan harganya cukup mahal. Di Prancis kalau tidak ada itu pernah ada ya, pernah ada. Tapi kami mencoba juga membuat semacam itu. Nah, jadi meneliti itu, wah nggak perlu khawatir sebetulnya sih. Nggak perlu khawatir dari, wah di sana sudah ada alatnya, sudah ada mengembangkan. Kita meneliti kan dengan metode yang lain, metode macam-macam metode yang akan kita terapkan di dalam penelitian. Terkadang mahasiswa itu bingungnya di sana, sehingga kadang mahasiswa itu numpuk di akhir, sampai 7 tahun, sampai ini, waduh penelitian saya ini, pembimbing sulit di ini, terutama di permasalahan penelitian. Kalau misalkan entrepreneur ya itu tadi ya, mungkin bisa penelitiannya end product itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu dari permasalahan tadi, permasalahannya dulu di sekitar kita. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Sudah cukup saya rasa. Apa? Iya. Kalau yang tadi udah produk berarti ya Mas ya? Yang tadi sensor parkir tadi udah jadi ya produk. itu belum sampai pasar, tapi ya bikin produk akhir. Hakinya haki buku panduan dari penggunaan itu. Belum sampai paten itu belum sampai. Lama kalau kita mematenkan suatu produk itu. Masih haki saja, yang penting hakinya ada gitu kan. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan. Siapa ini? Saya Sahrul. Sahrul. Oh iya, mangga. Sahrul. Mau nanya Pak, jadi skill apa yang harus kita asah dari sekarang gitu untuk kedepannya gitu, untuk jadi lebih paham ke IoT itu harus dari mana, dari awalnya gitu. Oh gitu. Sahrul Riswanto ya. Sahrul semester berapa sekarang? Baru semester 2 Pak. Semester 2. Masuk elektro tentu punya motivasi ya. Mas ya, elektro Pak. Kan? Iya. Motivasinya apa? Karena kan sekarang udah zaman ya internet gitu. Kan saya dari dulu sekolah dari SMK otomotif. Melihat perkembangan otomotif aja udah banyak ke elektro gitu itunya. Jadi motivasi saya ya harus ngikuti. Nah, itu tadi. Kalau ingin IoT dasar-dasarnya, kalau misalkan karena saya basic embedded system ya, tentu saya menggambarkannya semacam itu. Basicnya adalah yang jelas dasar pemrograman. Anda harus tahu dulu minimal satu bahasa pemrograman. Yang saat ini yang paling tren itu bahasa pemrograman yang paling mudah, yang paling yang paling mudah dimengerti oleh manusia itu Python, saya rasa Python ya. Python itu kan. Nah, mungkin harus belajar itu. Satu bahasa pemrograman saja, kemudian konsep elektronika, terus
mikroprosesor, ya itu tadi beberapa itu tadi untuk menguasai IoT itu tadi. Karena ada 4 aspek ya tadi, ada sensor, sensor dan device, networking, terus kemudian big data. Kalau si Syahrul ini ingin menguasai di IoT engineering-nya, berarti 2 aspek itu tadi yang perlu didalami. Dan 2 aspek itu tadi kan dasarnya ada jaringan, kemudian ada elektronika, dasar elektronikanya ada apa namanya, pemrograman juga di sana. Jadi yang jelas telaten dan apa ya, nggak bisa serabutan, telaten untuk belajar terus gitu. Karena kalau nggak gitu perkembangan teknologi ini ya semakin cepat. Oke. Oh iya, makasih Pak. Terus Pak, kan tadi bahasa Python ya. Nah, saya pernah baca berita gitu. Sekarang yang bagusnya teh, ya yang Pak sedang naik teh bahasa ini pemrograman Flutter gitu Pak. Jadi mendingan Python atau Flutter atau bedanya apa gitu Pak? Kalau Flutter itu kalau nggak salah untuk ini ya, apa namanya? Android. Ya? Untuk Android. Untuk aplikasi Android Flutter itu. Tapi Python itu kan bisa untuk macam-macam, desktop, kemudian untuk microcontroller itu menggunakan MicroPython. Kalau Anda ingin mengembangkan aplikasinya di Android, ya pakai Flutter itu tadi. Python bisa nggak ya kalau nggak salah? Belum bisa Python, ya? Python ada konverternya. Ya perlu convert dulu kan? Iya. Kalau saya pernah baca-baca itu pakainya Kivi itu. KIVY. Kivi. Oh, ya Kivi. Kivi itu kan sebenarnya buat desktop app ya. Desktop app. Cuman nanti kita bisa pakai Wheel-Dozer itu nanti bisa kita convert ke model Android, model iOS, sama Windows Apps. Gitu. Itu pakai Kivi. Begitu. Ya, untuk mungkin saya nambahin sedikit. Nambahin sedikit untuk yang semua bahasa pemrograman yang lagi tren itu susah juga kalau saya ya. Gitu. Mendingan kalian coba fokus satu dulu, nanti kalau misalkan kita mau migrasi ke yang lain itu gampang. Gitu. Konsep bahasa pemrograman, algoritmanya itu sama kok di bahasa pemrograman manapun. Gitu. Ya, yang penting algoritma dan dasar pemrogramannya tadi. Algoritmanya ya. Iya. Jaringan saya kayaknya agak jelek ini. Pakai Python, mau pakai Kotlin, mau pakai Flutter, sama. Gitu. Itu kan hanya bahasa pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi. Gunakan untuk membangun sebuah aplikasi atau jadi kuasai saja satu, nanti yang lain mengikuti kalau sudah tahu cara sintaknya, lain-lainnya gitu. Mungkin itu Mas Gun cara. Iya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung, boleh? Kalau tidak ada, ini semakin siang kayaknya
Saya tadinya berharap semuanya dapat termasuk tes, gitu, tapi ternyata setengahnya. Iya. Tadi sampai 27, tapi sekarang 19. Oke, jadi Ini ya mohon ini maaf. nanti apa namanya? Suruh sebagai tugas Mas Kun. Tugas untuk merangkum perkuliahan. Iya. Kalau yang ngambil mata kuliah saya ini sebagai tugas, nanti saya suruh ada lagi. Tujuan dikembangkan IoT ini untuk memudahkan pekerjaan manusia atau menggantikan pekerjaan manusia ya. Karena yang saya lihat banyak yang mengembangkan itu untuk malah mempersempit pekerjaan manusia. Berkarya menciptakan hal baru yang tidak bisa dilakukan manusia. Ya. Iya. Gimana, ya, Mas? Gimana ya? Ya kalau saya memudahkan ya, kalau saya itu memudahkan pekerjaan manusia IoT. Memudahkan pekerjaan manusia yang misalkan saya ambil contoh smart poultry yang biasanya yang dilakukan memonitoring kandang ayam ya. Biasanya IoT ini diterapkan di diimplementasikan di tempat-tempat yang memang membutuhkan, misalkan smart poultry tadi ya. Smart poultry itu kan ada ayam yang ribuan. Kalau memang ayamnya rumahan gitu, kan nggak perlu kita menggunakan IoT. Tetapi kalau industri peternakan misalkan, itu kan perlu diterapkan IoT ini daripada harus membayar orang yang lumayan besar gitu kan. Nah, kita ingin memonitoring jumlah kandang ayam yang begitu luas, berhektar-hektar gitu kan. Nah, kita kalau hanya memperkerjakan 5 atau 10 orang tentu kan nanti akan kewalahan juga. Nah, jadi IoT ini sebetulnya memang untuk memudahkan. Yang pertama memang untuk memudahkan pekerjaan manusia supaya misalkan di smart poultry tadi ayam bisa terpantau bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana makannya, suhu di kandang itu bagaimana dan seterusnya. Selain itu juga memang sebagian menggantikan pekerjaan manusia gitu. Jadi manusia kita kalau dengan penerapan IoT ya kerjanya hanya mengawasi dan memonitoring atau mengontrol dari jarak jauh, jadinya semacam itu kalau diterapkan di smart poultry gitu kan. Dan biaya-biaya yang cost yang dari manusia tadi bisa diminimalisir. Begitu ya, Muhammad Rizky ini kemarin yang ikut di kandang sapi. Oh iya. Oke. Anda masih punya kesempatan, mungkin mahasiswa yang masih muda-muda ini punya kesempatan mengikuti tren teknologi. Kalau yang di bidang elektro, tren elektronya apa itu dicari terus. Karena kedepannya itu nanti akan semakin semakin itu tadi lah, persaingannya semakin ketat. Iya. Oke. Saya udah bilang terakhir kali ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita coba akhiri pengenalan dan pemanfaatan IoT ini.
kalau kita simpulkan dari materi yang tadi disampaikan, IoT ini menjadi sesuatu yang menarik, gitu ya. Sesuatu yang menarik untuk diulik dari sisi orang-orang teknik elektro ya. Gitu. Jadi kalau kita saat ini sih memang yang berkembang di IoT ini yang membedakan dengan informatika adalah kita masih bersinggungan langsung dengan hardware, gitu. Jadi di teknik elektro kita belajar hardware, kita belajar software, itu, gitu ya, ini di situ. Dan IoT ini sangat-sangat luas, gitu, sangat-sangat luas areanya. Tadi dicontohkan ada bikin parkir, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke mall, gitu ya, masih ada berapa sih parkiran yang kosong, gitu. Jangan-jangan kita cuman masuk ke mall, muter-muter-muter, gak ada parkiran, terus keluar lagi, gitu ya. Nah, kalau dengan IoT itu kan yang tadi ya, hanya dengan menggunakan sensor ultrasonik, gitu ya. Nah, itu bisa tuh diterapkan. Banyak aplikasi dengan melihat lingkungan kita di sekitar, apa sih permasalahannya, gitu ya. Gitu. Smart home itu banyak yang perlu dikembangkan juga ya, banyak. Berbisnis di area IoT ini juga besar, gitu. Mungkin itu yang dapat kita simpulkan. Sebelum diakhiri, ini ada sedikit kenang-kenangan dari panitia berupa sertifikat ya. Sertifikat untuk semoga berkenan untuk diterima. Terima kasih Gitu. kepada panitia, Pak Jaya, dan semuanya. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu, silahkan bagi yang ini di tempat saya sudah mulai menjadi TK gitu. Hanya anak-anak soalnya. Oke. Silahkan bagi yang dapat menyalakan kamera, kita nyalakan kameranya sejenak untuk kita berfoto bersama. Oke. Mulai 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih pada Mas Oktav yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Sama-sama. Saya sangat senang sekali bisa bergabung, bisa diundang di sini. Ya, nanti jangan kapok, nanti saya dalam tanda kutip saya kerjain lagi ya. Suka ngerjain. Ya, saya selaku ketua prodi ya, sekaligus pengundang Mas Oktav menyampaikan banyak terima kasih. Saya sangat apa ya, ilmu yang banyak banget ke kita.
Ditunggu di lain kesempatan untuk ilmu yang lainnya. Insya Allah. Ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang banyak. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.